Yang pertama ada uji validitas. Di sini kita sudah ada datanya dari X1, X2, dan Y. Tinggal kita copy saja datanya ke SPSS. Jika sudah dipaste ke SPSS, yaitu langkah pertama, klik Analyze, Variate, lalu untuk X1 sampai total, X1 pindahin ke. Lalu selanjutnya untuk X2, caranya sama seperti tadi. Untuk X1-nya kita balikin lagi ke kiri, lalu lanjut ke X2 sampai total juga, kita pindahin ke kanan. Lalu klik OK. Lalu yang terakhir ada untuk variabel Y, caranya masih sama, butuh di variate ini sampai hasil uji validitas. Rumus dari uji validitas itu DF sama dengan N dikurang 2. Responden kami ada 108, maka 108 dikurang 2 yaitu 106. Airtable dari 106 itu yaitu 0,189. Lalu selanjutnya berikut hasilnya dari variabel X1. Ini ada 673, lalu ada 566, selanjutnya sampai bawah. Dikarenakan ini lebih besar dari 0,189, maka dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, pertama langkahnya yaitu klik Analyze, lalu pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Lalu untuk uji reliabilitas yang diambil itu hanya X1 tidak sampai total. Jadi sampai variabel X1 14 saja. Untuk totalnya tidak perlu dimasukkan. Lalu selanjutnya yang X2. Untuk X1-nya kita balikin lagi. Lanjut ke X2 sama seperti tadi. Tidak sampai total ya. Sampai sini saja. Klik. Lalu yang terakhir sama seperti tadi untuk variabel Y-nya. Ini kita sudah ada hasil dari uji reliable, yaitu apabila dinyatakan reliable, harus hasilnya lebih besar dari 0,60. Di sini kita sudah ada hasil dari variabel X1, yaitu 0,908. Maka dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Lalu untuk yang X2-nya ada 0,921 dinyatakan reliable karena di atas lebih besar dari 0,60. Yang terakhir untuk Y-nya masih di atas 0,60 yaitu 0,752 dinyatakan reliable karena kan lebih besar dari 0,60. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T atau parsial. Uji T adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel independen atau Y dalam analisis regresi. Dalam penelitian ini, kita bisa membahas media sosial atau X1 dan kualitas produk atau X2 terhadap loyalitas konsumen atau Y untuk uji T digunakan untuk mengetahui apakah media sosial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dan apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Berikut adalah hasil tabulasi kuesioner yang sudah kita masukkan ke dalam data view SPSS. Di sini ada total X1, total X2, dan Y. Berikutnya kita akan membuat atau menguji T atau uji parsial. Itu caranya adalah klik Analyze, lalu regresi,
lalu regresi, lalu linear. Di sini ada kotak dependent dan independent. Untuk dependent itu bisa kita masukkan total Y. Total Y kita masukkan ke dependent. Lalu total X1 kita masukkan ke independent dan total X2 ke independent. Lalu kita klik statistik. Pastikan di kolom regresi koefisien estimate-nya itu di checklist dan model fit-nya di checklist. Lalu continue. Selanjutnya oke. Berikut adalah hasil dari uji T. Dari hasil tabel tersebut bisa kita jelaskan dari total X1 dengan nilai T sebesar 5,864 dengan nilai signifikannya 0,000 dapat disimpulkan total X1 berpengaruh signifikan terhadap Y atau loyalitas konsumen. Lalu dengan total X2 dengan hasil nilai T-nya itu 2,855 dan nilai signifikannya 0,005, maka dapat disimpulkan X2 berpengaruh terhadap loyalitas atau Y. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari uji simultan, di mana pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Berikut penjelasan cara SPSS-nya. Baik, selanjutnya kita lakukan pengujian, di mana yang pertama ada di variable view. Ini sudah saya masukkan data variabel, ada X1, kemudian X2 dan juga Y. Selanjutnya di data view ini sudah dimasukkan juga dari total responden yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung masuk ke pengujian, kita masuk ke analyze, kemudian regression, ini pilih yang linear. Nah, ini sebelumnya sudah saya coba, kita ulang dulu. Nah, ini bisa dimasukkan yaitu variabel X1 masuk ke independen dan juga variabel X2. Dan untuk variabel Y-nya ini dimasukkan ke variabel dependen. Seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, ini hasilnya muncul. Untuk hasil dari pengujian uji F atau simultan. Ini bisa dilihat dari tabel yang ANOVA, di mana untuk nilai F hitung yaitu sebesar 55,309. Yang ini dapat diketahui bahwa nilai F hitung ini lebih besar dari nilai F table. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel media sosial dan kualitas layanan ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan membagikan panduan cara membaca dan menginterpretasikan dua analisis penting, yaitu uji koefisien kolerasi dan analisis regresi linear berganda. Di sini kita memiliki penelitian dengan dua variabel independen, yaitu media sosial sebagai X1 dan kualitas produk sebagai X2, serta satu variabel dependen, yaitu loyalitas konsumen sebagai Y. Kita akan fokus membedah seberapa kuat hubungan antara variabel ini, tingkat kontribusinya, serta bagaimana bentuk rumus persamaan regresi. Untuk saat itu, ini adalah data dari SPSS-nya. Ya, yang pertama harus kita ketik adalah, atau kita klik adalah analyze, masuk di sini ke dalam regression, lalu kita klik linear. Setelah itu, di dependent kita akan memasukkan total Y, lalu independennya kita akan memasukkan total X1 dan total X2. Mari kita perhatikan tabel dari model summary.
Di tabel ini, kita bisa langsung membaca hasil uji koefisien kolerasi dan tingkat kontribusi variabelnya. Di sini kita bisa melihat untuk R yang diperoleh adalah sebesar 0,716. Angka 0,716 ini merupakan nilai koefisien kolerasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel. Karena nilainya berada di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial dan kualitas produk secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan loyalitas konsumen. Selanjutnya bisa dilihat untuk R square di sini memiliki angka 0,513. Ini adalah nilai koefisien determinasi. Jika kita ubah ke bentuk persentase, nilainya akan menjadi 51,3%. Maka angka ini menunjukkan bahwa variabel media sosial dan kualitas produk secara bersama-sama memberikan kontribusi atau berpengaruh yang besar sebesar 51,3% terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan sisanya yaitu 48,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Langkah berikutnya, kita bisa menyusun persamaan regresi linear berganda. Untuk membuat rumusnya, kita cukup melihat angka-angka yang ada di kolom B pada tabel koefisien ini. Bisa kita lihat. Di sini kita bisa melihat nilai konstanta atau konstan adalah 19,883. Nilai koefisien regresi untuk variabel media sosial atau X1 di sini ada 0,379. Lalu untuk nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas produk X2 adalah 0,209. Dari angka-angka tersebut, kita bisa menyusun rumus persamaan regresi berganda menjadi Y sama dengan 19,883 ditambah 0,379 ditambah 0,209. Arti dari persamaan ini adalah nilai dasar dari loyalitas konsumen adalah sebesar 19,883. Jika variabel media sosial dan kualitas produk bernilai 0 atau konstan, dan karena koefisien X1 dan X2 bernilai positif, ini berarti setiap terjadi peningkatan pada penggunaan media sosial maupun kualitas produk, maka akan diikuti dengan peningkatan pada loyalitas konsumen. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah media sosial dan kualitas produk terbukti memiliki hubungan kolerasi yang kuat dengan loyalitas konsumen. Dengan tingkat kontribusi pengaruh sebesar 51,3% berdasarkan nilai R-square, serta membentuk model arah hubungan yang positif melalui rumus persamaan regresi yang sudah kita susun tadi. Sekian tutorial mengenai uji koefisien kolerasi dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS dari kelompok saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Audio Jungle.